Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi cara mengerjakan rapor proyek penguatan profil belajar Pancasila atau rapor P5. Sebelum saya sampaikan beberapa cara mengerjakannya, nanti apabila Bapak Ibu ingin mendownload rapor ini, silahkan cek link di deskripsi, sudah saya upload di Google Drive, jadi silahkan ambil secara gratis. Nah, langkah awal sebelum mengerjakan rapor proyek ini, yang pertama kita isi identitas sekolah terlebih dahulu, seperti mengerjakan rapor yang intrakurikuler. Nah, di sini kita masukkan judul proyeknya. Nah, kalau untuk yang sedang saya tampilkan ini rapor proyeknya yaitu 3 kegiatan. Nah, untuk di kelas saya memiliki 3 proyek, yaitu pameran galeri karya siswa, market day makanan tradisional, dan pentas seni budaya. Lalu kita kembali ke menu. Setelah diisi identitas sekolah, kita masukkan data siswa seperti biasanya. Setelah dimasukkan data siswa, nah kita mengisi deskripsi proyek. Deskripsi proyek ini adalah penjelasan dari masing-masing proyek yang kita buat di semester itu. Misalnya ini ada 3 proyek. Nah, kalau untuk judul proyek 1, deskripsinya misalnya seperti ini. Proyek ini adalah proyek pertama yang dilaksanakan di kelas 4 dan seterusnya. Nah, untuk ketiga-tiganya sudah diisi deskripsinya. Kalau sudah selesai, kita langsung masuk ke penilaian proyek 1. Jadi apa-apa saja yang dinilai dari proyek itu. Jadi kita masuk ke masing-masing proyek 1, proyek 2 atau proyek 3. Misalnya proyek 1. Nah, di sini ada menu input data dan penilaian. Jadi di input data ini misalnya judul proyek 1 pameran galeri karya siswa fase B kelas 4. Dimensi yang akan kita ambil kita sesuaikan dengan proyek kita masing-masing. Untuk Bapak Ibu ketahui bahwasanya dimensi proyek penguatan profil Pancasila ini ada 6 ya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, kita pilih dimensi apa saja yang akan kita tampilkan dalam proyek tersebut. Misalnya 1, dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, elemen yang akan kita tampilkan apa? Tinggal kita klik, kita pilih. Elemen apa dari dimensi tersebut? Akhlak beragama, akhlak pribadi. Nah, lalu kita pilih juga sub elemennya. Tinggal kita pilih panah ke bawah, gitu ya. Jadi untuk capaiannya juga ini otomatis terisi untuk capaian fase B-nya ya, kita tinggal memilih melalui tanda panah ke bawah. Jadi kita masukkan dimensi 1, 2, 3 sampai dimensi 6 atau lebih. Nah, setelah kita isi masing-masing dimensi dari semua proyek, proyek 2 sudah diisi, proyek 3 juga sudah diisi, kita lihat penilaiannya bagaimana ya. Jadi di sini nanti kita bisa melihat kegiatan proyek itu bagaimana anak didik kita mengikutinya. Kalau sudah paling bagus itu sangat berkembang atau SP. Yang kedua, yang B berkembang sesuai harapan, yang C mulai berkembang dan D belum berkembang. Nah, penilaiannya seperti itu. Lalu kita bisa kembali ke menu utama. Kita isi lagi catatan proses. Nah, catatan proses ini setiap anak bagaimana dalam mengikuti proses tersebut. Misalnya ini Ananda nomor 1 ini dalam mengerjakan proyek ini Ananda sudah aktif melibatkan diri. Nah, seperti apa deskripsinya pasti Bapak Ibu sudah bisa menulisnya. Nah, setelah diisi bagaimana penilaiannya, bagaimana catatan prosesnya, makanya sudah siap di rapor proyeknya. Nah, tampilannya seperti ini nanti. Bisa kita klik print preview. Nah, siap, sudah jadi rapor P5 kita. Ada
setiap proyek, bagaimana penilaiannya. Dari depan ini ada deskripsinya dulu, deskripsi proyek, lalu penilaian proyek, dan di setiap proyek itu bagaimana proses yang dilakukan siswa kita tersebut, gitu ya. Nah, setelah itu baru kita bisa print langsung. Nah, apabila print preview atau print out ini tidak bisa Ibu tekan, nanti Ibu enable aja, Bapak Ibu enable di sini kalau nanti tidak bisa ditekan ya. Nah, begitulah tadi penjelasan sedikit, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Apabila berkenan boleh bantu subscribe dan like video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.